Kalau puasa qada, ini waktunya Syawal sampai Sya'ban. Enggak dia qada sehingga bertemu dengan Ramadan. Apakah gugur kewajiban Ramadan tahun lalu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Amma ba'd. Sidang hadirul hadirat, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Maghrib dan Isya yang dimuliakan dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan diri dan kita semua, mari memasang niat i'tikaf. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sedang hadirul hadirat Bapak sekalian, kita makin lama makin dekat dengan Ramadan. Jadi harus banyak persiapan, dan memang seharusnya persiapan menyambut Ramadan sudah jauh hari. Karena kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW itu, beliau menganjurkan dengan beberapa yang diriwayatkan dari beliau, itu persiapan Ramadan dari bulan Rajab Sya'ban. Bahkan kalau kita melihat dalam Lataiful Ma'arif, salafun salih, generasi Islam terbaik dahulunya, mereka menjadikan setahun itu Ramadan seluruhnya. Setengah sebelum Ramadan itu persiapan untuk menjemput Ramadan, dan setengah tahun selepas Ramadan menikmati hasil perjuangan Ramadan. Jadi intinya, mari kita muliakan Ramadan dengan mempersiapkan sambutan yang terbaik untuk kedatangannya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan Ramadan itu akan datang, ibarat tamu berarti. Atakum syahrun azim, itu khutbah beliau di penghujung Sya'ban. Telah datang, telah menjelma di hadapan kalian bulan yang sangat agung. Berarti ini tamu. Tamu itu bagaimana? Hendaknya kita muliakan. Dan memuliakan tamu itu sangat bergantung kepada dua. Yang pertama, bagaimana agungnya tamu tersebut, dan yang kedua, bagaimana pengetahuan orang yang menyambut tentang pentingnya menyambut tamu. Karena tidak ada yang mengetahui keistimewaan sesuatu yang istimewa melainkan karena orang itu istimewa. Keistimewaan bulan Sya'ban mungkin dahulu enggak banyak yang tahu, tapi tetap ada yang tahu. Tidak ada yang tahu keistimewaan bulan Sya'ban melainkan orang itu memang orang yang istimewa. La ya'riful fadla ulil fadli illa ulul fadli. Tidak ada yang mengetahui keistimewaan orang-orang yang istimewa melainkan dia juga orang yang istimewa. Jadi ada istilahnya, enggak ada yang mengetahui kewalian seseorang, wali yang mastur, wali yang tidak terlihat, melainkan wali juga yang seperti dia. Begitu. Jadi kalau datang seorang ustadz yang biasa, kita sambut biasa-biasa saja. Tapi ketika yang datang itu ustadz yang luar biasa, disambut luar biasa. Ini hari malam ini Ustadz Awal Zikri ceramah, berapa puluh orang yang hadir. Tapi kalau yang datang Ustadz Abdul Somad, wah, Masya Allah, nggak muat masjid ini. Jadi Ramadan bagaimana? Ya begitu juga persepsinya. Ramadan itu agung atau enggak sama kita? Kalau agung, hendaknya kita persiapkan diri sebaik-baiknya. Karena kita semua saksi sejarah. Ada yang hidup kita 30 tahun, berarti saksi sejarah 30 tahun.
Ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, lebih sedikit atau kurang sedikit. Kita melihat banyak masjid, tidak semuanya, banyak masjid di awal Ramadan, Masya Allah, saf itu mundur ke belakang, jamaah membludak sampai keluar masjid. 5 malam pertama bertahan, Masya Allah ya. Begitu lewat 7 malam, terlebih lewat malam ke-10, safnya bukan mundur tapi makin maju dekat dengan imam. Kenapa ini bisa terjadi? Karena diantaranya adalah ya orang-orang yang tidak melatih diri, nggak ada latihan sebelumnya, nggak ada pemanasan. Mohon maaf, kalau kita ibaratkan olahraga itu perlu ada pemanasan. Kalau nggak ada pemanasan, dia nggak bisa main bola 90 menit. Mungkin baru babak pertama pun sudah nggak mampu lagi melanjutkan, nggak mampu menyempurnakan babak pertama. Kenapa? Sudah kejang-kejang tarik urat. Saya rasa orang-orang yang semangat lalu berhenti di malam ke-7, malam ke-8, itu adalah orang-orang yang tarik urat, orang-orang yang kejang-kejang. Malam pertama luar biasa, tarawihnya 20 rakaat, bacaan Al-Qurannya nggak kurang dari 1 juz, duhanya, tahajudnya. Tapi karena nggak dibiasakan dari sebelumnya, maka malam ke-7 sudah mulai kejang-kejang, sudah mulai tarik urat, sudah mulai pusing kepala, sudah mulai demam. Maka benarlah para ulama mengatakan Rajab itu ibarat menanam benih. Sya'ban disiram benih tersebut sehingga tumbuh, dan Ramadan masa panen. Apa maksud panen? Bahwa ibadah yang kita lakukan tidak terasa berat lagi. Ada juga yang mengatakan Rajab itu ibarat angin, lalu Sya'ban mendung, Ramadan hujan. Ini semuanya adalah menunjukkan kepada kita bahwa perjuangan itu dari bulan Rajab seharusnya. Oke, ini tinggal berapa hari lagi Ustaz? Bagaimana? Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Udah terlewatkan dari bulan Rajab dan seluruh bulan Sya'ban, tinggal hanya beberapa bulan Sya'ban. Minta taufik dan qudrah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena tetap konsepnya Ramadan kali ini harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi, siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dia yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi, dan siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa khasirun, dia itu orang yang rugi. Sudah bertambah umur, ada tambah ilmu, tambah pengalaman, kok masih sama, ini orang rugi ini. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, dan siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, kira-kira apa ini? Kalau sama aja udah rugi. Bagaimana kalau seandainya hari ini lebih buruk daripada sebelumnya? Fahuwa mal'un, maka dia adalah orang-orang yang kena laknat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, sidang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang persiapan-persiapan menjemput Ramadan, ada beberapa fikih yang perlu kita kaji ulang untuk lebih kita mantapkan lagi. Karena ini banyak juga orang bertanya kepada saya, misalnya terkait Ustaz, katanya kalau Sya'ban sudah pertengahan kedua nggak boleh lagi puasa Ustaz ya? Karena ada hadisnya tuh Ustaz, katanya kalau kita berpuasa itu hukumnya makruh atau bahkan haram Ustaz. Jadi sangat merugi orang-orang yang berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Jadi sedang hadirat Bapak sekalian, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ahli hadis, terutama ashabus sunan, dan dianggap sahih oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban,
yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau Sya'ban sudah pertengahan, maka jangan lagi kalian berpuasa. Ini hadisnya sahih ini. Hadisnya sahih. Maka sering kita katakan Bapak sekalian, walaupun suatu hadis itu sahih, jangan hanya dengan hadis itu saja kita fahami. Nanti kita akan terjadi kepada pemahaman-pemahaman yang keliru, karena kita hanya melihat dari satu sisi, enggak melihat dari sisi-sisi yang lain. Benar, hadisnya sahih. Jika Sya'ban telah pertengahan, jangan lagi kalian puasa. Tapi bagaimana dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sahih juga, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, terutama berkaitan dengan berpuasa, beliau radhiyallahu anha mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa bulan Sya'ban itu seluruhnya, sepenuhnya. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Kana yasumu illa qalilan. Ada riwayat yang lain mengatakan hanya beberapa hari saja yang beliau tidak berpuasa. Tidak pernah aku melihat bagaimana Rasulullah SAW berpuasa satu bulan penuh sebanyak yang aku lihat puasa beliau di bulan Sya'ban. Bagaimana ini? Bagaimana dengan hadis yang tadi? Disinilah para ulama, wabil khusus kita dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, ketika mendapatkan hadis yang sepertinya berlawanan dengan hadis yang lain, itu enggak ditabrakkan, karena sumbernya sama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari titik temunya, cari titik temunya, karena sumbernya sama. Enggak mungkin paradok, enggak mungkin Rasulullah SAW suatu hari mengatakan begini, besok mengatakan hal yang lain. Ada enggak titik taufiqnya? Ada enggak al-jam'u wa taufiq? Ada titik temunya enggak? Oh ada, yaitu larangan puasa selepas nisfu Sya'ban itu bagi orang yang tidak ada puasa di bulan Sya'ban sebelumnya. Maksudnya dari awal Sya'ban sampai 15 Sya'ban enggak ada puasa dia. Bila tiba 16 Sya'ban, 17 Sya'ban, 20 Sya'ban, 23 Sya'ban, 27 Sya'ban atau dan seterusnya, pergi kajian di Masjid Rahmah, ustaz-ustaz bicara tentang puasa Sya'ban. Pergi ke masjid kampung lain, ustaznya bicara tentang Sya'ban, anjuran puasa Sya'ban, mulailah dia berpuasa. Orang yang seperti ini berlaku hadis, idzan tasafa Sya'ban fala tasum. Adapun bagi orang yang ada puasa sebelum nisfu Sya'ban, tidak terlarang. Terlebih bagi orang yang terus berpuasa, seperti hadis Imam Al-Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tadi. Jadi kalau begitu, tidak ada larangan bagi bapak dan ibu untuk berpuasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban kalau kita sudah ada puasa sebelum nisfu Sya'ban, walaupun hanya satu hari. Jadi itu pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua, orang-orang yang punya kewajiban qada Ramadan tahun lalu belum dia qada, itu wajib dia qada di bulan Sya'ban, walaupun sudah lewat pertengahan Sya'ban, walaupun dari awal Sya'ban sampai pertengahan Sya'ban enggak ada puasa satu hari pun. Karena akhir-akhirnya idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, kalau tiba pertengahan Sya'ban jangan lagi kalian berpuasa, itu bukan haram, pendapat yang kuat, tapi makruh. Baik, kalau seandainya enggak kita qada kewajiban qada Ramadan tahun lalu hingga bertemu dengan Ramadan berikutnya, itu bukan makruh, haram.
Makruh dengan haram mana lebih kuat? Lebih kuat haram. Kalau begitu, maka qada'lah puasa kita. Kecuali memang kita tidak mampu berpuasa di tahun tersebut. Jadi sedang hadirin hadirat sekalian, qada' wajib itu tidak ada waktunya yang khusus. Kapan ada kesempatan, teringat, lakukan. Kecuali kalau ada larangan-larangan yang khusus, misalnya larangan berpuasa di 5 hari. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga, keempat, kelima yaitu hari-hari tasyriq bulan Zulhijjah. Ini yang kita enggak boleh berpuasa. Persis dengan salat. Kita kan enggak boleh melaksanakan salat selepas subuh. Enggak boleh melaksanakan salat ketika matahari terbit. Enggak boleh melaksanakan salat selepas asar. Enggak boleh melaksanakan salat ketika proses matahari sedang tenggelam, kecuali qada salat. Itu enggak ada waktunya yang haram. Teringat tadi malam kayaknya lupa salat Isya tadi malam. Habis salat maghrib kemudian bawa orang tua, kemudian kendaraan habis angin, bongkar ban dan seterusnya, kecapean, pulang ke rumah tertidur. Enggak teringat salat Isya itu. Salat subuh biasa, tepat waktunya. Salat zuhur biasa, salat asar biasa. Selepas salat asar baca zikir, selawat, teringat tadi malam belum Isya. Itu boleh dia qada Isya selepas salat asarnya itu. Padahal selepas asar tidak boleh melaksanakan salat kecuali qada, ya. Dan qada di sini ternyata bukan hanya qada wajib, qada sunnat pun itu dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu petang masuk ke rumah Sayyidah Aisyah selepas asar, beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Sayyidah Aisyah keheranan, ini kan waktu enggak boleh salat ini. Apakah ada sesuatu yang baru ini dari syariat Allah? Ya Rasulullah, 2 rakaat yang barusan engkau lakukan ini apa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjelaskan, wahai Aisyah, selepas zuhur tadi aku kedatangan tamu, aku disibukkan oleh tamu, sehingga tidak sempat melaksanakan 2 rakaat ba'diyah zuhur. 2 rakaat ini wahai Aisyah punya yang tadi. Berarti beliau mengqada ba'diyah zuhur selepas asar. Baik, sidang hadirin hadirat, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingatkan, yang pertama sudah jelas ini masalah hadis larangan berpuasa selepas nisfu Sya'ban. Ini bagi orang yang puasa sunat. Sebelum nisfu Sya'ban dia enggak ada puasa sehari pun. Ini orang seperti ini dimakruhkan baginya untuk berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Ustaz, apa hikmahnya? Kenapa ada larangan seperti itu? Para ulama membahas di antara hikmahnya ini adalah salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih semangat, lebih kuat, lebih fit dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jadi jangan kita isi bulan Sya'ban luar biasa, begitu tiba bulan Ramadan dah enggak semangat lagi. Enggak ada suasana ya yang kita dapatkan karena begitu gembira menyambut Ramadan. Ataupun diri kita sudah mulai lemah. Lemah di sini lemah fisik, lemah semangat, lemah kebahagiaan, lemah azimah, azamnya yang lemah dan seterusnya. Maka di antara bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk berpuasa ya di bulan Sya'ban pertengahannya, terutama bagi orang yang belum berpuasa dari sebelum nisfu Sya'ban. Saya teringat dengan puasa Arafah, puasa 9 Zulhijjah. Puasa 9 Zulhijjah itu kan termasuk puasa sunat yang paling hebat, paling besar pahalanya, menggugurkan dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang.
dan juga tahun yang kita sedang berada di dalamnya. Tapi bagi jemaah haji yang sedang berada di padang Arafah, tidak disunnahkan bagi mereka untuk berpuasa di hari Arafah. Ustaz, seharusnya kan jemaah haji sedang dalam kondisi berihram, berada di padang Arafah, maunya mereka kan puasa juga Ustaz. Ternyata para ulama membahas apa hikmah tidak dianjurkan bagi jemaah haji untuk berpuasa di hari Arafah, supaya mereka kuat berzikir, membaca Al-Quran, berdoa di hari Arafah, di padang Arafah. Ditakutkan kalau mereka berpuasa itu akan melemahkan mereka dalam berdoa, berzikir, selawat, membaca Al-Quran di hari tersebut, ya. Baik. Kemudian sidang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita berbicara sedikit tentang masalah fidyah. Fidyah bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tahun lalu, dan bagi orang yang tidak punya kesempatan untuk mengqadha Ramadan hingga bertemu dengan Ramadan berikutnya. Jadi kita kuatkan lagi bahwa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban puasa tidak gugur, tidak bisa diuangkan sama sekali bagi orang yang masih mampu berpuasa. Karena puasa itu bukan ibadah uang, tapi puasa itu ibadah badan. Maka karena itu gugurnya kewajiban qadha, kewajiban puasa Ramadan bagi dua golongan. Dua golongan ini adalah mereka yang memang tidak mampu berpuasa. Jadi puasa yang diwajibkan ke badan, karena badan mereka nggak mampu, maka dialihkan ke fidyah. Dua golongan ini yang pertama sekali adalah orang yang sudah tua jompo, tidak mampu berpuasa. Jompo di sini nggak ada ketentuan. Orang yang tidak menjaga kesehatan fisiknya mungkin 50 tahun sudah jompo, mungkin 60 tahun sudah jompo. Tapi bagi orang yang sehat, pola hidupnya sehat, ya, pola fikirnya sehat, pola makannya sehat, istirahatnya bagus, itu mungkin 90 tahun masih sehat, dia masih sanggup berpuasa. Masya Allah, ya. Di Paya Bujuk pun banyak kita lihat di jamaah kita. Jadi kalau orang yang tidak mampu berpuasa karena sudah tua, jompo dia, memang nggak mampu, orang seperti ini tidak ada kewajiban berpuasa bila tiba Ramadan, dan nggak ada kewajiban mengqadha. Nggak mampu berpuasa karena tua, dia qadha kapan? Bulan depan. Makin tambah bulannya makin tua dia, makin nggak mampu dia berpuasa. Yang kedua, orang yang punya maradun muzmin, punya penyakit parah yang kata dokter nggak memungkinkan baginya berpuasa, dan penyakitnya itu lumrahnya, alaminya itu, atau sesuai dengan kajian kedokteran sulit untuk sembuh. Hanya dua golongan inilah yang bila tiba bulan Ramadan langsung fidyah. Bila tiba bulan Ramadan langsung fidyah. Adapun orang lain wajib qadha. Wajib qadha. Demikian dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan dalam mazhab kita ada orang-orang yang di samping wajib mengqadha, dia wajib bayar fidyah. Qadhanya tetap. Qadhanya tetap plus bayar fidyah. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, apakah karena dia sakit, atau karena dia melahirkan, atau wanita yang sedang nggak boleh berpuasa, ada kesempatan bagi dia untuk mengqadha sepanjang tahun itu, dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, sampai ke Rajab, sampai ke Sya'ban, tapi dia nggak berpuasa. Ada kesempatan bagi dia, walaupun misalnya ada 7 hari ini, setiap bulan diambil 1 hari, apa masalahnya? Setiap bulan diambil 1 hari, tapi dia nggak lakukan sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Ini orang seperti ini, yang pertama dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dalam salat ini namanya orang yang menunda-nunda salat sampai habis waktunya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kalau puasa qada ini waktunya Syawal sampai Sya'ban. Enggak dia qada sehingga bertemu dengan Ramadan. Apakah gugur kewajiban Ramadan tahun lalu? Enggak gugur. Bahkan dia berdosa. Ya. Lalu karena dia bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya, ada tambahan satu lagi. Dia wajib bayar fidyah untuk setiap satu hari puasa, yaitu 1 mud makanan. Lebih kurang 670 gram beras. Atau kalau mengikut fatwa sebagaimana yang pernah difatwakan oleh mufti di Mesir, itu boleh diuangkan yang kira-kira 2 kali makan untuk sahur dan buka puasa. Jadi kalau biasa kita makan misalnya 1 bungkus dengan ikan atau dengan ayam, kita katakanlah misalnya 20.000, ya, berarti fidyah untuk 1 hari itu 20.000 kali 2, 40.000. Nah, itu kadar fidyah. Itu lebih berarti daripada hanya 670 gram beras. Baru boleh dapat beras, makanannya belum ada lagi, ya, lauknya belum ada lagi. Baik, sedang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jadi kalau 7 hari bagaimana? Ya, kalau 7 hari sehingga bertemu dengan Ramadan berikutnya dia tidak qada, 7 hari itu tetap wajib dia qada. Walaupun setelah melewati Ramadan tahun berikutnya. Lalu di samping 7 hari itu wajib dia qada, ya, 40.000 kali 7 hari itu berarti berapa itu? Ya, 280.000. 280.000 yang harus dia bayarkan sebagai fidyah. Baik, sedang hadirin Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang yang sepanjang tahun itu enggak memungkinkan bagi dia mengqadha. Karena apa misalnya? Karena sakit. Karena apa misalnya? Karena ada uzur yang syar'i. Tukang bangunan misalnya. Makanan untuk anak dan istrinya itu sangat bergantung dengan kerja dia. Kalau dia enggak kerja, enggak ada makanan untuk anak dan istrinya. Tukang bangunan ini boleh nggak bekerja di bulan Ramadan? Ya, untuk menghidupi keluarganya. Boleh dia nggak? Boleh nggak dia itu nggak berpuasa? Sanggupkah dia berpuasa kalau dia bekerja? Nggak sanggup, Ustaz. Kerja bangunan nggak sanggup, Ustaz. Kalau seandainya puasa, misalnya, maka boleh bagi dia tidak berpuasa di bulan Ramadan itu. Memang ini berkaitan dengan ketakwaan juga, sekalian. Ya, kadang-kadang kerja sedikit aja udah nggak puasa. Ini nggak juga, ini kembali kepada keimanan dan ketakwaan ini. Tapi ini bagi orang yang memang tidak sanggup sama sekali, boleh dia tidak berpuasa. Wajib qadha, wajib qadha. Ustaz, rupanya sepanjang tahun itu Allah berikan kesempatan bagi dia untuk bekerja, Ustaz, cari rezeki. Ya, dia selalu ada pekerjaan, Ustaz. Selesai 3 bulan di sini, ada pekerjaan 3 bulan lagi sini, 3 bulan di sini lagi. Sehingga sepanjang tahun itu dia tidak sempat mengqadha. Bagaimana? Iya, tukang bangunan yang seperti ini dia tidak ada dosa. Ya, tidak ada dosa baginya karena sepanjang tahun itu dia tidak memungkinkan untuk berpuasa. Tapi ini kembali kepada keimanan dan ketakwaan sekalian. Karena ada orang sudah terkumpul harta yang cukup untuk dirinya dan keluarganya, tetap dia enggak qadha puasa itu. Kenapa? Masih ada tambahan duit, masih ada tambahan duit. Akhirnya dia tunda-tunda terus. Ini orang seperti ini, ya, ilmunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam Islam ada kemudahan, tapi jangan memudah-mudahkan ajaran Islam. Ya. Dalam syariat Islam ada kemudahan, tapi jangan memudah-mudahkan syariat Islam. Jadi enggak mampu salat berdiri boleh sambil duduk. Enggak mampu duduk boleh berbaring. Tapi ya ikut aturannya.
Memudah-mudahkan syariat salat itu enggak mengikut aturannya. Ustaz, boleh enggak saya salat sekali lihat kanan, lihat kiri, putar kanan, putar kiri, jalan sana, jalan sini, sambil salat saya makan. Ini namanya apa? Memudah-mudahkan mengikut selera hawa nafsunya. Baik, sidang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang ketika bertemu dengan Ramadan sudah berdosa, yaitu mereka yang punya kewajiban qada Ramadan belum dia tunaikan. Dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia wajib mengqada dan wajib bayar fidyah. Tapi ada juga orang-orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, dia belum qada puasanya, dia tidak berdosa. Yaitu orang yang sepanjang tahun itu ada uzur, enggak memungkinkan bagi dia untuk mengqadanya. Di antaranya misalnya kuli bangunan tadi, ya, dengan kondisinya yang sulit. Ustaz, mana ada sulit Ustaz? Istrinya PNS, anaknya udah sukses semua, kerja semua. Ini berarti nggak betul ini. Ya, ini berarti nggak betul. Ada juga kondisi ibu hamil, ibu yang menyusui. Ustaz, saya, kata seorang ibu, sepanjang Ramadan nggak berpuasa Ustaz. Kenapa? Hamil tua. Jadi ya nggak sanggup Ustaz saya berpuasa. Baik, kemudian selepas Ramadan nggak ibu qada. Ya selepas itu 1 bulan di penghujung Syawal saya melahirkan Ustaz. Anak saya laki-laki, bayinya itu laki-laki dan perlu ASI yang sangat banyak, sehingga saya nggak mampu untuk berpuasa, nggak sanggup saya berpuasa. Lalu kenapa nggak ibu qada beberapa bulan sebelum Ramadan? Qaddarallah Ustaz, hamil yang kedua. Jadi sepanjang tahun itu dia nggak mampu mengqada. Yang seperti ini juga termasuk wanita yang memiliki uzur. Apakah gugur Ramadannya? Tidak gugur. Ustaz, berarti kasihan kali ibu seperti ini. Ramadan sebelumnya 30 hari, Ramadan berikutnya 30 hari lagi. Ya qaddarallah. Ya, yang jelas kalau seandainya kita anggap Ramadan atau puasa itu sebagai syariat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan merasakan berat. Tapi kalau kita rasakan yaitu sebuah beban yang berat, maka semuanya akan terasa berat, ya. Jadi ibu ini bagaimana? Kewajibannya hanya qada. Kewajibannya hanya qada. Ustaz 3 tahun berturut-turut kayak gitu Ustaz. Qadarullah. Nanti di tahun keempatnya hendaknya dia berpuasa Senin Kamis, Senin Kamis. Karena dalam setahun ada 52 pekan. Dalam setahun ada 52 pekan. Kita potong 1 bulan Ramadan berarti potong 4. Berarti 52 kurang 4 menjadi 48. Ada 48 pekan kita dalam 1 tahun. Kalau kita puasa Senin Kamis berarti 48 kali 2 96. Berarti kita bisa mengqadha puasa 96 hari. Ini bermaksud 3 tahun ada lebih 6 hari. Masya Allah. Baik. Ada juga kaum wanita yang di samping dia wajib qada, bayar fidyah dan dia nggak berdosa. Bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah wanita yang tadi itu, ibu yang hamil kemudian menyusui. Ibu ini orang biasa puasa, sanggup dia puasa, enggak sahur pun sanggup dia puasa. Buka puasa dengan air putih hanya sedikit nasi pun sanggup dia berpuasa esok harinya. Tapi masalahnya dokter mengatakan ibu, janin ibu enggak ada perkembangan, berbahaya bagi ibu kalau ibu berpuasa. Ibunya sanggup berpuasa, tapi anaknya enggak sanggup. Begitu juga ketika dia menyusui, ibunya badannya kuat, tapi anaknya sulit untuk mendapatkan ASI karena ibunya berpuasa. Intinya ibu ini tidak berpuasa bukan karena dirinya tapi karena bayi. Maka
Ibu yang seperti ini kewajibannya qadha karena dia nggak berpuasa. Kedua, fidyah. Kenapa fidyah? Karena dasarnya dia sanggup berpuasa. Dia tidak berpuasa demi bayinya. Maka kewajibannya dua, qadha dan fidyah. Berat sekali perjuangan kami, Ustaz. Tenang Ibu, yang bayar fidyah Ibu bukan Ibu, tapi suami Ibu. Ya, yang bayar fidyah itu suami Ibu. Begitu. Jadi sedang hadirin sekalian, mari kita manfaatkan momentum beberapa hari lagi dari bulan Sya'ban ini yang tidak sampai 2 pekan lagi dengan sebaik-baiknya. Minimal mari sama-sama kita pasang niat bertemu dengan Ramadan kali ini, apa yang kita mau buat. Karena kita nggak tahu ini, walaupun Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi, kita akan ketemu nggak sama Ramadan ini. Tapi dengan niat, Allah akan berikan kepada kita pahalanya, walaupun na'udzubillah kita nggak bertemu dengan Ramadan berikutnya. Niat mau khatam Al-Quran berapa kali, niat mau sedekah seberapa banyak di bulan Ramadan, niat tarawihnya bagaimana, berapa rakaat, qiyamul lailnya, tahajudnya, duhanya, niat selawatnya mau berapa kali setiap harinya, niat salat sunatnya berapa rakaat sehari semalam, terutama salat sunat rawatib. Karena salat sunat rawatib salat sunat terbaik, paling besar pahalanya, lebih besar daripada sekedar melakukan tarawih, sekalian. Ini banyak orang peduli dengan tarawih, nggak peduli dengan rawatib. Buktinya mana? Habis salat isya duduk dulu, nggak salat sunat rawatib ba'da isya. Kenapa? Istirahat dulu, tadi baru buka puasa, ini sebentar lagi mau tarawih 20 rakaat. Padahal ba'da isya itu sunnah muakkadah, lebih kuat bahkan daripada tarawih itu, sekalian. Ya, jadi pasang niat terbaik agar Ramadan kita kali ini mudah-mudahan akan menjadi Ramadan yang terindah, ya, lebih baik daripada sebelumnya, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Baik, insyaallah.